Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosti Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi permasalahan yang harus segera cepat dan tepat ditanggulangi. Banyak sekali saat ini program kegiatan yang terus dilaksanakan untuk penanggulangan COVID-19. Sahabat inovasi, saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi masalah bagi negara kita dan ini harus segera ditanggulangi secara cepat dan tepat. Nah, telah banyak sekali program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, seorang inovator muda dan smart, yaitu Bapak Jonathan Saputra, dengan judul inovasinya aplikasi Bantu Sumsel. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Selamat datang. Selamat datang, Mbak. Jonathan ya? Iya, panggil apa aja boleh. Oke. Panggil Jo boleh, Mas Jo boleh, Kak Jo boleh. Oke, bebas. kita Mas Jo aja ya. Iya. Oke. Nah, ini tadi seperti dikatakan di awal ya, bahwa ini untuk penanggulangan, salah satu aplikasi untuk membantu dalam penanggulangan COVID-19. Iya, betul. Nah, ini inovasinya itu seperti apa dan apa menjadi latar belakang Mas Jonathan ini melakukan inovasi ini? Iya, sebelumnya terima kasih buat Litbang Provinsi Sumsel ya yang udah undang yang kedua kalinya, Mbak. Iya. Sebelumnya kita ngomongin Palembang Digital, kali ini sebenarnya Bantu Sumsel juga salah satu inovasi dari komunitas ya. Jadi latar belakangnya itu sebelumnya itu gara-gara waktu bulan Maret tahun lalu itu varian Delta yang lagi tinggi-tingginya gitu ya. Kalau Mbak mungkin lihat setiap hari mungkin ambulan di jalan raya gitu. Ya kita cuma berpikir dari komunitas IT, komunitas digital, apa yang bisa kita sumbangsi untuk membantu masyarakat gitu ya. Nah kebetulan saya dulu bulan Maret kena COVID gitu ya. Jadi kita tahu gimana rasanya COVID itu nggak enak banget gitu. Nah cuman bedanya adalah mungkin kalau saya saat itu masih bisa isolasi dan gak terlalu parah gitu ya. Tapi yang kita pikirkan adalah orang-orang yang mungkin mereka isolasi mandiri dengan kondisi yang parah gitu. Nah itu bagaimana? Apalagi kita ngomong untuk orang-orang yang prasejahtera, kita bilang gitu ya. Bagaimana mereka bisa dapat bantuan dan lain sebagainya. Singkat cerita, kita bersama teman-teman komunitas digital berpikir apa yang bisa kita berikan sumbangsi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Akhirnya kita tercetuslah namanya Bantu Sumsel. Jadi Bantu Sumsel ini bantuan on delivery seperti pada dasarnya ojek online, seperti pada dasarnya pesan makan online, tapi ini kita lebih kepada bantuannya itu mereka meminta secara online gitu. Nah, jadi aplikasi dibuat ada 5 fitur utama gitu ya. Yang pertama mereka Pak Jonas, sebelum menjelaskan lebih lanjut untuk aplikasinya. Nah, ini tentu sahabat inovasi juga penasaran, ini tujuannya ini untuk siapa? Apakah khusus penderita COVID atau bisa juga untuk masyarakat yang belum terkena COVID? Ya. Kalau kita buatnya pada dasarnya fokusnya di dua. Yang pertama itu kita fokusnya untuk para pedagang yang memang kena COVID, terdampak COVID ya pada umumnya, misalnya sepi dagangan gitu ya. Terus yang kedua untuk penderita yang posisinya dia kena COVID gitu. Nah dua ini yang kita pikirkan hanya gini Mbak, bagaimana caranya bantuan ini, bantuan bisa nyampe ke mereka dengan mudah, transparan, dan juga orang-orang yang mau nolong itu mereka mudah. Nah, sebenarnya kita nyelesain masalah itu aja sih, simple. Jadi cara bagaimana masyarakat bisa sumbangsi membantu masyarakat yang kena COVID. Yang kedua, bagaimana masyarakat mudah untuk meminta bantuan. Pada dasarnya itu latar belakangnya. Nah, yang kita pikirkan adalah yang paling mudah adalah menggunakan aplikasi, menggunakan digital. Semua orang udah pakai digital kan. Nah,
mereka menggunakan digital dengan mudah. Kalau mereka kena COVID, mereka tinggal meminta bantuan di situ. Nanti kita verifikasi, kita punya tim relawan yang akan memverifikasi data-data permintaan bantuan ini. Kemudian nanti ada orang di lapangan juga ngecek apakah benar atau enggak gitu. Oke, baik. Jadi tadi dibilang bahwa yang menderita bisa meminta bantuan dan yang misalnya keluarga sekitar atau temannya itu bisa juga memberi bantuan. Artinya ini usernya ada dua, ya. User yang menggunakan aplikasi ini ada dua user ya, atau penggunanya gitu. Iya, yang menggunakan dari sisi yang meminta, yang kedua dari sisi yang memberi. Oke. Tapi yang memberi ini kalau dari Bantu Sumsel yang pertama kali yang melakukan pemberian bantuan adalah teman-teman komunitas. Oke. Jadi kita itu kumpulin donasi itu dari teman-teman komunitas, Mbak. Jadi ada uang masuk, kita transparan melalui aplikasi, semuanya ada. Nah, uang itu kita deliver dalam bentuk sembako, dalam bentuk obat-obatan dari orang yang minta. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita memberikan kepada orang yang tepat. Nah, ini yang kadang-kadang orang bilang, bagaimana kalian bisa memverifikasi data ini? Nah, sekarang saya tanya, ini yang selalu saya bilang, kalau misalnya kita beri bantuan tanpa data, apakah itu transparan? Kan enggak. Kita mau kasih orang kan kita harus tahu dulu, Mbak, latar belakangnya. Data dia, apakah memang benar ini orang nggak mampu? Apakah benar dia ini orang terkena COVID atau enggak? Nah, bedanya di Bantu Sumsel, pada saat mereka minta bantuan, itu tim lapangan kita langsung memverifikasi. Kita lihat orang ini benar kena COVID, datanya dari RT benar gitu ya. Dan memang dia udah kena COVID sekian hari gitu dan memang layak untuk dikasih bantuan. Yang memang kita tanya warga sekitar posisinya emang sepi, Pak. Memang saat-saat ini mereka sulit untuk mendapatkan orang beli misalnya gitu. Nah, terverified baru kita bantu. Itu kategorinya. Oke, baik. Itu mungkin sedikit cerita tentang bagaimana inovasinya ya. Nah, kalau selama dalam proses pembuatan inovasi ini sendiri, tentu saja kalau aplikasi pastilah ada try and error-nya ya. Nah, ini apakah Mas Jo juga bersama tim menemui kesulitan itu dan bagaimana solusinya? Ya, permasalahan pertama yang paling kita temuin adalah kan nggak semua orang, yang prasejahtera ini mereka punya handphone ya. Terus juga mereka punya kuota. Ada tapi mungkin digunakan untuk hal-hal yang lebih penting gitu. Jadi ketika kita buat bantuan online ini, yang jadi masalah adalah ada orang-orang yang nggak punya handphone, karena orang prasejahtera mereka nggak punya handphone, mereka nggak bisa ngelapor. Benar. Nah, gimana caranya? Kita buat solusinya adalah jadi orang-orang yang mampu di sekitarnya yang melaporkan. Jadi nggak hanya orang itu individual meminta, tapi kita ada namanya fitur lapor warga. Jadi lapor warga ini digunakan untuk orang yang sekitar yang melihat ada orang yang isoman, ada orang yang mungkin kawan keluarga, siapapun itu dia bisa melaporkan lewat aplikasi. Jadi nggak harus dianya sendiri, tapi orang lain pun bisa bantu lapor dengan mekanisme verifikasi yang sudah kita buat. Oke, baik. Nah, ini aplikasi ini dibuat sejak kapan dan digunakan sejak kapan? Kita dari bulan April ya. Kita dari bulan April, Maret, April kita launching. Itu waktu launching kita dibantu oleh hampir 38 media. Yang mensupport kita adalah seluruh media online maupun media cetak ya. Terus juga kita disupport dari para komunitas-komunitas sosial lainnya. Waktu zamannya tabung oksigen langka, di aplikasi kita punya kolaborasi dengan Solidaritas Oksigen saat itu. Jadi orang yang butuh oksigen lewat aplikasi mereka bisa dapat oksigen. Orang yang butuh obat-obatan yang susah, mereka lewat aplikasi mereka bisa dapat obat. Nah, itu berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Karena waktu COVID udah tinggi itu kan banyak minta bantuan. Itu kita jalani. Habis itu setelah COVID-nya landai, itu aplikasi sekarang kita seperti hold dulu, Mbak. Adem dulu karena kita kan fokusnya di COVID tuh. Nah, sekarang COVID udah mulai tinggi lagi. Kita ada rencana memang mentransformasi aplikasi ini untuk proses permintaan bantuannya kayak gitu. Nah, ini menarik ya, karena tadi dibilang ada proses verifikasi, ada ada proses kerjasama untuk penyediaan seperti tabung gas itu kan, seperti itu kan. Nah, ini bisa dijelaskan, ini aplikasinya, fitur-fiturnya itu apa saja? Ya, kita punya 5 fitur utama. Jadi fitur pertama adalah permintaan bantuan individual. Jadi ini mereka individual yang memang mereka isoman, butuh obat dan memang layak
Mereka bisa melaporkan dengan cara mereka foto kondisi mereka dan kasih judul dan alamat mereka. Yang itu yang fitur individual laporan. Yang kedua, kita punya yang namanya data tabung oksigen. Yang ketiga, kita punya data obat-obatan yang butuh mereka minta obat gitu ya, itu mereka bisa. Yang keempat, kita punya lapor warga yang tadi kalau misalnya ngelihat warga sekitar COVID, mereka bisa bantu untuk melaporkan. Dan yang terakhir, kita punya fitur yang namanya donasi. Donasi, jadi teman-teman yang mau support kegiatan ini, mereka bisa langsung donasi secara online, bisa pakai third party, bisa OVO, GoPay dan lain-lain, yang nanti langsung nilai donasi itu terintegrasi dengan sistem dan transparan. Semuanya keluar langsung di website ya, penggunaannya juga keluar di website, detail-detail kita gunain donasinya juga keluar di website. Nah, itu punya 5 fitur, tapi kita punya fitur unggulan namanya telemedicine gratis. Jadi kita ada banyak dokter sama banyak apoteker yang bekerja sama untuk mereka saat COVID. Kalau isolasi mandiri mereka bisa WhatsApp, bisa Telegram dengan dokter-dokter yang bekerja sama dengan kita di dalam Bantu Sumsel. Oh, jadi memang sangat bagus sekali ya aplikasi ini, karena banyak sekali yang terlibat untuk penanganan COVID-19 ini. Tidak hanya terbatas sama tim komunitas Ya, yang digital aja. ya. Nah, ini tadi ada proses verifikasi. Saya penasaran, ini kan kita harus memverifikasi data. Apakah data, nah seperti apa prosesnya? Apakah memang sudah ada rekaman data? Misalnya kan kita ada data mungkin dari kerjasama dengan Disduk Capil atau seperti apa? Nah ini yang perlu saya bilang. Dinas Kesehatan ya, Iya. punya data ya. Kurangnya kita karena kita independen, Mbak ya. Ya. Oke, iya. Bantu Sumsel ini kegiatan independen yang mungkin menurut saya belum sampai ke pemerintah. Itu ya, itu yang menjadi halangan kita. Tapi anehnya waktu kita pameran terakhir kita di-appreciate oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno. Jadi kita tunjukin nih inovasi kita dan beliau sangat kaget gitu. Ada anak muda yang bersama komunitas gitu ya buat inovasi ini gitu ya. Nah, yang jadi putusnya kita dengan data adalah karena kita nggak punya network atau akses ke pemerintah. Jadi yang kita lakukan dengan cara apa? Ketika mereka masukkan data, nih nama, alamat dan lain sebagainya, kita lakukan dengan relawan. Jadi kita kerjasama dengan komunitas sosial. Banyak banget teman-teman relawan kita, ada kurang lebih 50-70 relawan yang tersebar di seluruh kota kabupaten. Di mana mereka ketika ada data masuk kita share ke grup ya, ke sistem nih ada orang alamatnya di sini yang relawan dekat rumah, tolong verified datang ke sana, tanya RT-nya bener atau enggak gitu. Nah jadi relawan datang nanti Mbak, dia tanya namanya bener Pak ya, oh ya, apakah bener Mbak Bapak ini kena COVID? Oh bener, buktinya ya itu dia lagi di isoman, karena yang tahu kondisi adalah RT. Betul. Nah ketika itu benar dan kita lihat layaknya, itu juga ada layaknya Mbak. Kalau rumahnya gedong nggak kita bantu. Tapi kalau rumah kita pernah banyak kasus yang memang rumahnya udah nggak layak lagi gitu ya. Nah itu kita bantu gitu. Bahkan ada cerita kita ada permintaan bantuan. Jadi satu hari dia ada minta bantuan, terus besoknya baru kita mau bantu, pagi-pagi dia udah telepon kita, Pak sorry kayaknya nggak usah dibantu lagi. Kenapa kita tanya? Orang tua saya udah meninggal. Nah itu buat kita tim, waduh ini telat satu hari, nyawa melayang gitu. Makanya kita menginovasinya itu kalau bisa ketika ada bantuan, besoknya hari itu juga kita bisa langsung deliver. Nah bayangin Mbak ya, kita itu salah satu contoh, satu orang yang posisinya telat satu hari, nyawa melayang gitu. Nggak ditangani gitu ya. Jadi yang kita mau adalah Bantu Sumsel ini bagaimana caranya gerak cepat gitu. Waktu zaman-zaman orang banyak bantuan, ya kita bantunya dengan cara digital gitu. Dan padahal dengan cara digital ini salah satu solusi untuk bantuan yang cepat dan tanggap gitu. Nah, harapannya mungkin after ini kita udah ngobrol sih dengan beberapa anggota dewan juga untuk bagaimana aplikasi ini ke depannya mungkin bisa digunakan untuk para bantuan-bantuan lainnya sehingga bantuan juga terverifikasi, masyarakat juga dengan mudah, para donatur juga lihatnya juga dengan transparansi gitu sih. Jadi mungkin itu menjadi harapan ke depan nantinya. Harapannya kita, betul. Nah ini sahabat inovasi pasti penasaran ya. Satu mungkin bagaimana status saya sebagai user pengguna satu saat ya bisa saja seperti saya menjadi pasien COVID atau juga saya ingin memberi bantuan kepada penderita COVID. Nah ini bagaimana caranya kita bisa menggunakan aplikasi ini? Caranya mudah, tinggal akses ke website bantu.sumsel.co ya.
Jadi bantu.sumsel.co. Jadi ketika dibuka itu ada menu-menu kayak kita belanja online lah. Jadi teman-teman tinggal pilih menu, mau lapor warga pilih lapor warga, tinggal masukkan data-datanya. Kalau misalnya mau donasi tinggal pilih menu donasi, tinggal transfer gunakan third party juga bisa. Kalau misalnya mau gunain telemedicine, ngobrol sama dokter, tinggal pilih dokternya, nanti langsung terkoneksi dengan kontak-kontak dokter. Sangat mudah Mbak, sangat praktis. Saya yakin orang yang baru belajar pakai smartphone pun mereka bisa gitu. Karena kita juga buatnya mudah dimengerti, juga sesuai kebutuhan, nggak yang ribet-ribet banget lah gitu. Itu sih. Ya, terutama kan kita tentu saja ingin membantu para orang-orang yang kurang mampu ya. Iya, Kalau iya. aplikasinya ribet mungkin mereka sudah menyerah duluan ya. Apalagi mau Minta bantuan. minta bantuan ya. Oke. Nah, Pak Jonathan ya, ada banyak sekali sebenarnya yang ingin saya ketanyakan gitu kan, karena ini menarik sekali aplikasinya ya, karena sangat bermanfaat sekali bagi kita semua khususnya di masa pandemi ini. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, nah mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali. Tapi sebelum kita menutup acara kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada khususnya inovator-inovator yang ada di rumah atau sahabat-sahabat inovasi yang ingin melakukan inovasi. Mungkin ada motivasi dari Pak Jonathan. Kalau saya sih pesannya cuma satu untuk teman-teman yang nonton ya. Kalau teman-teman minat di bidang digital, gabunglah di sebuah komunitas digital namanya Palembang Digital. Rekan-rekan dimanapun akan bisa belajar di situ dengan para praktisi-praktisi yang memang mereka bergelut di bidang digital. Dan nanti kita bisa berkolaborasi buat banyak hal ya. Salah satu programnya misalnya kayak Bantu Sumsel gitu. Itu untuk rekan-rekan masyarakat umum. Untuk pemerintah support, harapan kita adalah dengan habisnya podcast ini mungkin ya pemerintah mulai terbuka untuk bisa bekerja sama dengan kita. Kita juga sangat open banget ya. Bisa dengan kita banyak aplikasi Mbak ya. Jadi inovasinya bukan hanya Bantu Sumsel. Kita punya startup itu komunitas 70 aplikasi yang mereka udah jalan sendiri. Nah, itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah ya. Jadi kalau misalnya after nonton ini kalau mau kolaborasi ayo, kita komunitas sangat terbuka. Minimal kita bisa sama-sama nyelesain masalah-masalah isu terkini yang ada di pemerintahan dan lewat teknologi. Itu sih. Oke, baik. Tadi apa nama komunitasnya? Palembang Digital. Kalau pengen lebih tahu silakan ke websitenya palembangdigital.org atau ke Instagramnya palembang_digital. Oke, baik, terima kasih Pak Jonathan. Mungkin nanti kami mengharapkan kedatangan Pak Jonathan lagi untuk berbagi informasi mengenai inovasi lainnya tentunya ya. Oke, sahabat inovasi, nah itulah sedikit perbincangan kita dengan narasumber kita, seorang inovator yang tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan bagi sahabat inovasi yang berminat dengan inovasi ini, silakan menghubungi kami melalui podcast kami. Nanti kami akan menghubungkan dengan Pak Jonathan ya. Dan siapa sahabat inovasi yang ingin bergabung dengan Pak Jonathan tentunya di Palembang Digital, nah nanti bisa langsung untuk akses ya, mengaksesnya di websitenya di Palembang Digital ya. Oke, baik. Baik, saya inovasi, itulah perbincangan kita dengan narasumber kita. Semoga ini menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.